ataupun kemampuan dia, kompetensi muda. Bela negara madya dan bela negara utama. Nah, seperti tadi pengantar daripada ataupun pelurusan daripada narasumber sebelum saya ini juga saya anggap seperti bela negara utama. Jadi mampu sudah membuat penelitian dan sebagainya bahwa ini yang disebut bela negara utama ini mampu prediksi apa yang akan terjadi. Kalau ibarat pemeliharaan, bela negara utama ini sudah melakukan langkah detektif, prediktif, lantas perbaikan yang harus diperbaiki. Nah, inilah tujuan. Seandainya semua warga negara mampu menjadi bela negara utama, ini bukan militer ya, jadi ini tidak harus pisahkan. Sudah mampu memprediksi, ini teman saya ini kayaknya sudah mulai lari-lari ini. Nah, diprediksi, ini kalau seperti itu terusan kerja dia, cara berpikir dia, software dia, ini kemungkinan anak ini akan terpapar. Perlu kita sadari, khususnya kami dalam dunia pendidikan, kerja kami utama dalam dunia pendidikan diutamakan adalah bagaimana memanusiakan manusia, bagaimana menjadikan warga negara Indonesia itu asli Indonesia. Ini barangkali banyak orang asing yang lebih nasionalis daripada pribumi. Apalagi orang kita Arab, banyak sekali. Tapi jangan kita lihat, ada juga warga negara Arab yang memang merusak, tapi tanpa warga negara Arab juga. Ya, kita tidak akan subur adab peradaban berbangsa. Jadi banyak. Nah, bela negara pemula ini harus kita mulai dari tingkat PAUD sampai SD. Meliputi hafal saja pun jadilah. Pokoknya nilai dasar bela negara kita ini cinta tanah air, sadar sebangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk temannya. Ini udah dasar-dasar. Ini dasar sekali dan tingkat PAUD sampai SD itu ya harus diterapkan. Bela negara muda itu mulai SMP sampai SMA atau SMK. Nilai-nilainya bagaimana kita buat? Cara bela negara, dia memahami apa itu cinta tanah air. Sadar bertoleransi, berbangsa dan bernegara. Saudara-saudari peserta webinar, banyak sekali orang mengungkapkan toleransi. Saya seperti misalkan beragama Katolik, ada Gus Soleh beragama Islam. Kalau saya toleransi, apa yang dibutuhkan oleh Gus Soleh supaya dia lebih patuh terhadap agamanya ataupun lebih tenang, saya sempurnakan beliau. Itu arti toleransi. Demikian juga saya, seperti Gus Soleh. Dia menyempurnakan saya supaya saya lebih taat beragama. Bukan intervensi ajaran agama saya juga bukan intervensi ajaran agama daripada Islam. Ini yang banyak tidak dipahami di antara kita masalah toleransi. Contohnya misalkan, kalau saya berbagi, ini saya alami sendiri di kampus, tentang marahnya tokoh-tokoh Islam terhadap yang lain, saya dianggap malahan sudah meneror orang-orang yang beragama Islam, mencampuri orang-orang yang beragama Islam. Sebenarnya tidak, sama sekali tidak. Orang yang saya edarkan juga adalah uraian ataupun narasi dari ulama Islam. Tapi itu salah pengertian. Sebenarnya tujuan saya adalah menyempurnakan keislaman masyarakat di sekitar saya, apa yang dinarasikan oleh tokoh ataupun
ulama daripada Islam. Ini dalam hal tingkat SMP ataupun katakanlah bela negara muda ini harus dipahami. Bukan hanya menghafal kewarganegaraan ataupun Pancasila. Apalagi bela negara di tingkat perguruan tinggi. Nah, ini masih jauh sekali yang memang capaian mata kuliahnya harus direvitalisasi. Jadi kalau dalam perguruan tinggi itu ya seperti apa yang diungkapkan pembicara terdahulu, itu ada namanya capaian mata kuliah. Ini kesalahan, bisa-bisa capaian mata kuliahnya pun hampir sama dengan ajaran SMA. Kalau menurut saya, itu nilai-nilai perjuangan pengabdian masyarakat untuk cinta tanah air itu dia buatkan dalam hal pengabdian masyarakat. Soalnya sarananya sudah ada. Mengembangkan kesadaran toleransi. Jadi dia itu sudah mengembangkan hal-hal yang harus arti menyempurnakan tadi. Ada misalkan rumah ibadah, bagaimana kita menyumbang rame-rame supaya ini jadi. Itu namanya sudah mengembangkan kesadaran toleransi berbentuk fisik. Mengembangkan rasa setia kawan. Pada saat dia itu misalkan satu kampung kita terjadi katakanlah duka, apa yang harus diperbuat? Membantu yang berduka. Ini namanya sudah mengembangkan. Ini adalah bela negara tingkat madya. Kalau bela negara tingkat utama, itu sudah mampu mengelola. Mengelola bagaimana perjuangan bela negara ini bisa betul-betul terwujud cinta tanah air. Dengan tingkatan SDM kita seperti itu, maka semua warga negara akan betul-betul bangga terhadap ideologi negara. SDM-nya akan betul-betul cekatan untuk berkorban untuk bangsa dan negara. Pengertian kita dalam hal cekatan ini pun kadang-kadang tidak sama. Cekatan itu sebenarnya naluri ataupun instingnya, refleksnya sangat tinggi. Itu namanya cekatan. Tanpa diperintah, ya langsung. Jadi nggak perlu lagi ya diperintah begitu. Sama seperti TNI. Kalau ada musuh, dalam seketika. Ya, dalam seketika dia sikapnya itu. Saya pernah berbulan-bulan latihan militer. Tidur pun saya, kalau begitu ada disebutkan musuh, ya langsung bangun, langsung megang senjata. Langsung sikap senjata begitu. Nah, itulah namanya cekatan. Refleks dia. Ya mudah-mudahan kalau di dalam dunia pendidikan direvitalisasi capaian mata kuliah kewarganegaraan dan Pancasila, itu mudah-mudahan hal seperti itu apa yang dikhawatirkan seperti tadi 85% sudah mulai terpapar dan sebagainya itu mulanya itu bisa terkikis. Kewajiban bela negara sebagaimana yang diatur Undang-Undang Dasar kita, ya, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut. Ini sebenarnya kata-kata pasal 30 ayat 1 ini sangat suci sakral sebenarnya. Karena di sini disebutkan berhak. Berhak itu berarti secara otomatis refleksi dirinya melakukan, namanya berhak. Sama seperti kita dalam keluarga ke rumah, berhak kita masuk rumah, itu refleksinya tanpa tendeng-anding atau tanpa disuruh, kita butuh masuk ya masuk saja begitu. Berhak ini artinya otomatis kita menjadi orang yang terdepan bela negara. Apalagi ada lagi kata-kata wajib dua ini, berhak dan wajib. Wajib ini berarti ya kalau tidak dilakukan itu KTP-nya wajib dicabut. Itu artinya wajib. Anda wajib memiliki KTP, kalau tidak bisa naik pesawat, ya nggak bisa begitu.
Ini juga demikian. Jadi ini kata-kata ini sudah cukup tinggi sebenarnya dalam konstitusi kita. Aplikasinya ada lagi yang diatur dengan PP dan sebagainya. Ya kita bersyukur aja lah. Ini dalam hal pemikiran, cara berpikir, tapi kesadaran bahwa kita pasal 30 yang diangkat oleh Gus Soleh sebagai landasan kita webinar ini, pasal 30 ayat 1 ini, kesadaran kita, hak dan kewajiban inilah yang belum agresif